Halo semua, nama gue Reddy. Selamat datang di Amira Podcast. Buat kalian semua yang lagi dengerin podcast gue ucapin selamat datang di Amira Podcast episode 11. Minggu tanggal 26 April 2020 adalah podcast gue yang ketiga di bulan April. Tema kali ini menurut gue agak spesial. Kenapa? Karena setelah sebanyak 10 episode podcast gue, akhirnya tema tentang keanekaragaman hayati untuk pertama kalinya muncul di Amira Podcast. Dan tema kali ini adalah keanekaragaman hayati unik dengan judul Tarsius. Entah kenapa gue baru dapat feel untuk bahas tema ini sekarang. Padahal gue udah punya banyak stok kehati yang unik-unik, tapi karena belum ada feel-nya untuk mengangkat tema ini, maka akhirnya sebagian dari materi kehati yang unik ini gue bawain di tema podcast yang lain. Contohnya, ikan-ikan unik yang bisa mudik, yaitu ikan salmon dan kawan-kawan, gue masukin di podcast spesial Hari Migrasi Ikan kemarin. Terus, hewan-hewan unik yang punya kemampuan mimikri, juga akhirnya gue sisipin di podcast adaptasi makhluk hidup. Oke, cukup trivianya, kita lanjut. Pada podcast kali ini akan gue bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, gue bakal bahas tentang morfologi Tarsius, yang kedua, perilaku Tarsius, yang ketiga, sebaran Tarsius, dan yang terakhir, status konservasi Tarsius. Jadi, marilah kita mulai mendalami segala hal tentang Tarsius, sekaligus menambah pengetahuan kita terhadap salah satu kekayaan fauna Indonesia yang satu ini. Tarsius merupakan satwa yang unik karena ukuran tubuhnya yang sangat kecil. Primata ini hanya memiliki panjang tubuh berkisar antara 12 cm sampai 15 cm dengan berat 122 gram sampai dengan 134 gram untuk Tarsius jantan dan 107 hingga 127 gram untuk Tarsius betina. Keunikan lainnya yang paling mencolok adalah mata Tarsius yang bulat dan besar. Mata Tarsius yang unik ini memiliki volume yang hampir sama besar dengan volume otaknya. Spesies ini dinamakan Tarsius karena memiliki tulang tarsus. Tulang tarsus yang memanjang tersebut membuat Tarsius dapat melompat beberapa kali dari panjang tubuhnya sendiri. Kepala Tarsius memiliki adaptasi khusus yang dapat diputar 180 derajat karena keterbatasan matanya yang tidak bisa bergerak. Formula gigi pada Tarsius adalah 2133 pada rahang atas dan 1133 pada rahang bawah. Sedangkan untuk warna bulu pada tubuh Tarsius berwarna coklat keemasan, coklat kemerahan, hingga abu-abu kecoklatan. Meskipun Tarsius tergolong satwa yang terlihat lucu dan menggemaskan, namun jika dilihat dari perilaku makannya, Tarsius termasuk ke dalam insektivora atau pemakan serangga. Ini berarti Tarsius merupakan golongan karnivora atau pemakan hewan. Tarsius mengkonsumsi serangga seperti kumbang, belalang, kupu-kupu, ngengat, belalang sembah, semut, dan jangkrik. Vertebrata kecil seperti katak, kelelawar, dan ular jenis Manticora intestinalis juga menjadi makanan dari Tarsius. Tarsius menggunakan indera pendengarannya untuk mencari mangsa dan menangkapnya dengan tangan. Kemudian dibunuh dengan cara menggigit leher belakang mangsanya, lalu mangsa tersebut langsung dimakan dari bagian kepala hingga bawah tubuhnya. Tarsius secara teratur mencari mangsa di permukaan tanah.
perilaku makan di permukaan tanah tersebut dimungkinkan dalam pencarian satwa vertebrata seperti ular atau katak. Namun, dilihat dari perilaku adaptasinya, tarsius mencari mangsa di bawah naungan pohon. Hal tersebut dilakukan demi menjaga dari ancaman predator. Perilaku minum tarsius, seperti halnya primata lainnya, adalah dengan mencari genangan air atau dengan menjelati air yang mengalir di batang bambu atau batang tumbuhan lainnya. Tarsius merupakan satwa nokturnal atau sebagian besar aktivitasnya dilakukan pada malam hari, serta siang harinya digunakan tarsius untuk beristirahat atau tidur. Umumnya, tarsius tidur pada dahan pepohonan atau pada tumbuhan merambat pada ketinggian 3-5 meter. Tarsius bangun sebelum matahari terbenam dan menunggu 10-20 menit untuk kemudian memulai bergerak di sekitar sarangnya. Tarsius akan menghabiskan 1,5 jam sampai 2 jam pada malam hari untuk mencari makan. Tarsius adalah hewan yang memiliki teritori atau wilayahnya sendiri, dan wilayah jelajah dari tarsius jantan lebih luas dibandingkan dengan tarsius betina. Namun, tarsius betina akan membuat daerah teritori pada usia yang lebih muda dibandingkan dengan tarsius jantan. Tarsius yang hidup berpasangan tinggal pada daerah teritori dengan luas sekitar 1 hektar. Tarsius merupakan hewan yang sangat setia dengan pasangannya. Dan apabila telah menemukan pasangan yang cocok, hingga akhir hayatnya pun mereka akan tetap setia. Masa kehamilan tarsius berlangsung selama 6 bulan, setelah itu tarsius akan melahirkan 1 anak. Bocil tarsius yang baru lahir telah memiliki bulu pada badannya, dengan mata yang terbuka. Bocil tarsius mampu memanjat dalam waktu sehari setelah ia lahir. Tarsius mencapai masa dewasa dalam waktu sekitar 1 tahun. Secara umum, tarsius dengan spesies Tarsius bancanus terbentang keberadaannya antara Pulau Kalimantan hingga Sumatera bagian selatan dan pulau-pulau terdekat dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Terdapat 2 subspesies yang berada di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu subspesies Tarsius bancanus yang berada di Pulau Bangka dan Tarsius bancanus saltator yang berada di Pulau Belitung. Di Pulau Kalimantan hidup subspesies Tarsius bancanus borneaus, dan di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, hidup subspesies Tarsius bancanus natunensis. Penamaan spesies berdasarkan tempat ditemukannya tersebut disebabkan karena masing-masing tempat memiliki perbedaan dari segi morfologi. Khusus di Kepulauan Bangka Belitung, hingga saat ini, antara Tarsius bancanus dan Tarsius bancanus saltator masih diperdebatkan perbedaannya. Masyarakat yang dahulu sering menemukan mereka berpendapat bahwa Tarsius bancanus memiliki ukuran tubuh yang sedikit lebih besar dibandingkan dari Tarsius bancanus saltator. Secara umum, tarsius hidup pada hutan daratan rendah dengan tipe hutan sekunder. Namun, tidak menutup kemungkinan tarsius dapat ditemukan pada daratan tinggi seperti yang ditemukan di Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, Kalimantan Barat. Tarsius bancanus borneaus ditemukan pada ketinggian lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut. Berikut ini adalah persebaran tarsius yang lebih spesifik jika dilihat berdasarkan jenisnya. Tarsius bancanus terdapat di Pulau Bangka dan sebagian wilayah di Pulau Sumatera. Tarsius bancanus saltator terdapat di Pulau Belitung. Tarsius bancanus borneaus terdapat di Pulau Kalimantan, dan Tarsius bancanus natunensis terdapat di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Secara umum, status konservasi tarsius menurut Convention on International Trade Species of Wild Fauna and Flora, Tarsius bancanus borneaus dikategorikan vulnerable atau rentan dan dimasukkan ke dalam daftar Appendix 2.
Sedangkan berdasarkan Red List The International Union for Conservation of Nature atau IUCN, spesies Tarsius bancanus masuk ke dalam kategori vulnerable atau rentan dengan tren populasi yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Namun, jika berdasarkan masing-masing subspesies, Tarsius bancanus natunensis dikategorikan ke dalam critically endangered atau sangat terancam punah, sedangkan Tarsius bancanus dan Tarsius bancanus saltator dikategorikan ke dalam endangered atau terancam punah. Untuk status konservasi Tarsius oleh pemerintah Republik Indonesia sendiri, semua jenis dari genus Tarsius dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Setelah tahu banyak tentang Tarsius, si primata nokturnal yang kecil dan imut ini, kini saatnya kita tumbuhkan kesadaran dalam diri kita untuk menjaga dan melestarikan salah satu kekayaan fauna bumi Indonesia ini. Terlebih untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena primata unik ini telah dijadikan sebagai maskot untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin segini aja dulu untuk Amira Podcast episode 11 dengan judul Tarsius. Like podcast gua kalau lo suka, dislike aja nggak apa-apa kalau kalian nggak suka. Nantikan podcast gua selanjutnya. Akhir kata, nama gue Reddy, selalu jaga lingkungan di sekitar kita. Go green and stay green. Bye.